Perkenalkan, saya Rosalia Nika dengan NIM 21104173384 dari kelas M2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Jawaban soal bagian pertama, saya aktif menonton video Bapak Adi Mursalin di Instagramnya. Dengan jumlah video yang saya tonton ada 2. Yang pertama, dengan judul 5 prinsip dasar komunikasi efektif. Topiknya membahas respect, empati, audible, quality, dan humble atau rendah hati. Di video yang kedua itu dengan judul proses penelitian konsumen dalam perilaku konsumen, dengan topik membahas tentang mengapa kita penting memahami proses pengujian konsumen dan peneliti konsumen itu sendiri, dan apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita teliti. Di soal B, berapa jumlah video konsumen yang Anda komen? Jelaskan isi komentarnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ada 2 video yang saya komen di video perilaku konsumen tentunya. Dan video yang pertama yaitu dengan judul 5 prinsip dasar komunikasi efektif, yang isinya yaitu menjelaskan tentang respect. Respect yang memiliki sikap menghargai saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua itu ada empati, sikap yang menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi. Dan yang ketiga itu ada audible, kemampuan menyampaikan pesan agar terdengar dengan baik, tidak hanya terdengar secara fisik, tetapi juga tersampaikan dengan baik, yang tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh orang lain. Dan yang keempat ada clarity, sebuah pesan yang dapat diterima dengan jelas tanpa menimbulkan misinterpretasi dari penerima pesan. Dan yang terakhir itu ada humble atau rendah hati, yang artinya tidak mendominan dalam bicara dan menjadi pendengar yang baik. Di video kedua itu ada menjelaskan tentang proses penelitian konsumen dan perilaku konsumen, dengan isinya yaitu mencakup mengapa kita penting memahami proses penelitian konsumen, yaitu untuk menciptakan suatu strategi pemasaran yang baru dan menciptakan produk yang baru, serta memiliki pesan promosi yang powerful. Penelitian konsumen yang perlu kita lakukan yaitu kita harus tahu nih apa yang akan kita teliti. Soal bagian C, menonton video Soal bagian C, manfaat saya menonton video perilaku konsumen yaitu memberikan pengetahuan sedikit dan pemahaman kepada diri saya tentunya tentang memahami 5 arti prinsip dasar komunikasi efektif, dan memberi pengetahuan tentang bagaimana kita memproses penelitian konsumen dalam perilaku konsumen, dan apa yang perlu akan kita lakukan di saat kita meneliti perilaku konsumen tersebut. Soal bagian kedua, jawaban yang pertama yaitu hubungan antara motivasi kebutuhan dengan perilaku konsumen dapat terwujud dalam 2 variasi berikut. Yang pertama, sebuah perilaku konsumen akan terwujud karena dilandasi oleh sebuah motivasi. Dan yang kedua, perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh perilaku yang motivasi yang sama maupun motivasi yang berbeda. Jawaban soal nomor 2, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli.
dalam perilaku konsumen, yaitu ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Jawaban soal nomor 3. Perbedaan antara konsumen rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Konsumen yang rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam membeli suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri. Sedangkan konsumen yang tidak rasional yaitu perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan dan keinginan. Jawaban soal nomor 4. Sebelum beli sepatu, tentunya kita pikir terlebih dahulu nih, apakah kita butuh atau hanya menginginkannya saja. Jika kita butuh, otomatis apapun itu akan kita beli. Tetapi jika itu hanya suatu keinginan saja, lihatlah bagaimana kondisi finansial ekonomi kita sebelum kita membeli barang tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.